Shalom, mari mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan, pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 hingga 46. Judul perikopnya adalah kutuk. Mari berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya beri tema kecil, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Zaman dulu, kisah nyata dari kutukan telah melegenda yang teramat menyeramkan. Orang-orang tidak boleh sembarangan bicara, bertindak, bisa-bisa dikutuk. Kalau orang Dayak Ngaju mengenal kata basaluh yang artinya berubah menjadi tidak baik. Basaluh jadi batu, berubah jadi batu. Ini adalah efek dari sebuah kutukan. Menertawakan perilaku hewan atau perilaku aneh hewan saja tidak boleh, apalagi tindakan yang buruk. Nah, percaya atau tidak, namun legenda tersebut meninggalkan jejak sejarah. Contohnya, kalau di Indonesia, salah satu cerita yang terkenal tentang kutukan yaitu cerita Malin Kundang yang durhaka dengan ibunya, lalu ia dikutuk dan berubah menjadi batu. Betapa menyeramkannya kutukan, hampir semua orang enggan membahasnya. Bahkan sampai kepada fase tidak peduli ada atau tidak ada lagi yang namanya kutuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tapi percayalah bahwa kutukan itu ada. Dan bahkan kitab suci mengajak kita membahasnya pada saat ini. Biasanya mengenai berkat dan kutuk dalam Alkitab, orang lebih cenderung suka membahas berkat daripada bagian kutuknya. Sehingga perlahan banyak yang tidak takut, bahkan tidak peduli lagi dengan adanya kutukan. Namun orang-orang yang takut akan Tuhan akan selalu waspada dan menghindari hidup terkutuk dan percaya bahwa berkat dan kutuk itu benar adanya, lalu selalu juga berupaya menghindari kehidupan yang terkutuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa penyebab kutuk yang akan dialami oleh Israel adalah jika mereka tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Ketika mereka tidak lagi setia kepada Allah dan tidak lagi taat. Ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Dan hal ini bukan sekedar ancaman. Karena jika Tuhan sudah melakukannya, tak ada seorang pun yang luput dan dapat terhindar dari kutuk yang direncanakan. Kalau dibaca dari ayat 15 hingga 46 sangat-sangat mengerikan kutuk yang dimaksud dalam kitab ini. Intinya adalah kalau mau diberkati, kita harus selalu takut akan Tuhan, setialah, taatlah. Dengarkanlah Dia, jangan tutup telinga, jangan tutup hati. Hiduplah dengan sopan santun, hiduplah dengan kasih, beribadahlah dengan sungguh. Janganlah pagi ibadah, sorenya menyakiti sesama, atau bahkan saat berada di dalam rumah Tuhan pun menyimpan hati dan pikiran yang jahat. Tidak ada toleransi bagi Tuhan untuk kejahatan. Kutuk itu ada. Karena itu, dengarkanlah suara Tuhan. Selalu lakukan apa yang Ia perintahkan. Dan percayalah, jika sudah demikian, berkat akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ajari kami
untuk selalu setia mendengarkan Tuhan. Ajari kami untuk menyadari bahwa kutukan itu ada. Maka ajari kami juga agar kami terhindar. Kami harus selalu mendengarkan Engkau, taat, setia, takut akan Engkau, hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.